Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada pertemuan yang ke-8 atau pada pertemuan yang kesekian kalinya. Lebih khusus diperuntukkan buat para perwira siswa ahli teknik tingkat 4 dimanapun Anda berada dan dalam kondisi apapun. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan selalu rahmat kesehatan, ketakwaan, kemudahan di dalam segala urusan dan pekerjaan, dan dilindungi selalu dan selamanya dari segala mara bahaya. Sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah atas nikmat dan karunia yang diberikannya kepada kita. Baik para perwira siswa dimanapun berada dan dalam kondisi apapun, pada pertemuan kita yang selanjutnya ini, tibalah kita di dalam pembahasan perihal pentingnya memahami teknologi kapal. Memahami teknologi kapal adalah kunci untuk menghargai sejarah maritim dan arsitektur kapal yang kaya akan pengetahuan dan keahlian. Ya mungkin kita dulu mengenal kapal-kapal masih berteknologi sederhana atau kuno. Tapi sekarang kalau kita melihat banyak tipe-tipe kapal sekarang yang canggih. Itu disebabkan karena perkembangan teknologi yang kian hari kian semakin berkembang, semakin pesat. Nah, oleh karena itu sektor kemaritiman juga harus mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Sejarah teknologi kapal. Secara garis besar, dia terbagi menjadi 3 saja. Yang pertama adalah sejarah perkembangan awal. Sejarah perkembangan awal adalah mempelajari bagaimana kapal pertama kali dikembangkan dan digunakan untuk berlayar. Ya, kalau kita melihat dulu itu memang awal-awalnya kapal terbuat dari kayu. Sekarang telah terbuat dengan berbagai tipe dan jenis bahan tertentu, disesuaikan dengan mungkin kondisi. Yang kedua adalah penemuan penting. Adalah kenali penemuan penting dalam teknologi kapal yang mempengaruhi arsitektur kapal hingga saat ini. Ya, semakin berkembangannya zaman, penemuan-penemuan kapal juga semakin banyak. Inovasi-inovasi tentang pembuatan kapal, seiring berjalannya teknologi kapal yang juga semakin berkembang. Yang ketiga juga dipengaruhi oleh revolusi industri. Investigasi peran teknologi dalam revolusi industri kapal dan dampaknya pada sejarah maritim. Ya, seiring berjalannya waktu dari tahun ke tahun terjadi berbagai macam revolusi. Salah satunya adalah revolusi industri, dan ini juga berhubungan dengan revolusi teknologi di bidang kemaritiman. Selanjutnya, kapal juga tidak lepas. Maksudnya teknologi juga tidak lepas daripada komponen utama dari suatu kapal. Yang pertama adalah bahan bangunan. Material dan struktur yang digunakan dalam konstruksi kapal juga mempengaruhi teknologi tertentu. Kalau dulu kayu, sekarang mungkin sudah baja, ada besi, ada fiber, ada aluminium. Itu juga bagian daripada perubahan-perubahan teknologi yang semakin berkembang. Selanjutnya adalah sistem navigasi. Sistem navigasi komponen teknologi yang memungkinkan kapal berlayar dengan aman dan tepat. Ya, mungkin dulu kita masih menggunakan sistem navigasi yang cenderung tradisional dan kuno. Tapi seiring berjalannya waktu dan berkembangnya pengetahuan, teknologi, maka sekarang dilengkapilah sistem navigasi yang jauh lebih canggih, jauh lebih modern dan termutakhirkan. Dengan harapan bagian daripada sebuah teknologi itu juga intinya untuk menambah khazanah pengetahuan kita. Selanjutnya adalah mesin dan tenaga penggerak. Peran teknologi dalam pergerakan kapal dan pengelolaan tenaga. Dulu orang masih pakai layar, masih didayung.
Setelah ditemukannya mesin, mesin juga semakin berkembang, sehingga diciptakanlah beberapa mesin, tenaga-tenaga penggerak demi kelancaran suatu perjalanan suatu kapal. Itu juga bagian daripada perkembangan teknologi. Ya, kita dulu melihat ada orang pakai layar ya. Ada juga beberapa kapal-kapal tradisional itu yang didayung. Kalau sekarang mungkin sudah jarang lah. Kalau tahu ada, mungkin kombinasi. Peran teknologi kapal dalam sejarah peradaban. Yang pertama, pelayaran dan perdagangan. Teknologi kapal memfasilitasi hubungan perdagangan antara bangsa-bangsa pada zaman kuno. Yang kedua, penjelajahan dan penaklukan. Kapal memainkan peran kunci dalam penjelajahan dunia dan penaklukan wilayah baru. Ya, bagaimana Christopher Columbus menemukan benua Amerika itu dikarenakan menggunakan kapal. Bagaimana Marco Polo menjelajahi dunia, bagaimana Laksamana Cheng Ho, bagaimana Belanda datang ke Indonesia, bagaimana Portugal, Spanyol, tidak terlepas dari alat transportasi yang namanya kapal. Karena bagian daripada penjelajahan dan juga penaklukan. Ya, akhirnya kita dijajah. Awalnya mereka berdagang, tapi lama-kelamaan timbul keserakahan. Yang ketiga adalah perang dan pertahanan. Teknologi kapal telah mempengaruhi hasil dari berbagai konflik dan perang laut. Ya, kita melihat semakin kuat sebuah negara tentang persenjataan perang dan pertahanannya, maka semakin baiklah suatu negara itu. Indonesia juga begitu. Berusaha mengembangkan alutsista di bidang kelautan. Angkatan Laut beberapa dekade kemarin kita baca dia memesan beberapa kapal-kapal perang dari negara-negara maju seperti Amerika, Eropa, dan sebagainya demi untuk pertahanan dan menjaga-jaga kalau terjadi perang misalnya seperti itu. Yang keempat, perkembangan budaya dan sosial. Dampak teknologi kapal terhadap budaya, migrasi dan perubahan di masa lalu itu juga sangat mempengaruhi. Keunggulan arsitektur dan desain kapal. Yang pertama adalah inovasi struktural. Penemuan dan perkembangan teknologi untuk merancang kapal yang lebih kuat dan efisien. Selanjutnya adalah estetika maritim. Pembaruan desain kapal untuk mencapai kombinasi optimal antara keindahan dan fungsionalitas. Sering kita melihat kapal-kapal pesiar sekarang. Royal Caribbean baru-baru ini meluncurkan lagi sebuah kapal namanya Icon of Sea. Itu adalah kapal terbesar di dunia yang 5 kali besarnya daripada Titanic. Dan itu dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana, keindahan, desain, dan estetik sebuah bangunan kapal. Itu juga berperan penting tentang teknologi yang semakin berkembang akhir-akhir ini. Ergonomi dan kesejahteraan. Teknologi yang mendukung kenyamanan dan keamanan awak kapal serta penumpang perlu juga jadi prioritas di dalam poin-poin tentang teknologi desain suatu kapal yang semakin modern, dinamis, dan estetik. Perkembangan teknologi kapal abad 21. Ada istilah green technology, teknologi hijau. Salah satunya adalah mencetak kombinasi 3D, memungkinkan produksi komponen kapal yang lebih cepat, presisi tinggi, dan biaya efisien. Teknologi hijau menyokong upaya mengurangi dampak lingkungan dari industri maritim. Pelayaran yang cerdas, intervensi teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan keselamatan operasional kapal itu sendiri. Peran teknologi kapal dalam pengembangan ekonomi. Yang pertama, kapal lebih prioritas digunakan transportasi barang. Menyediakan jalur logistik global untuk perdagangan dan distribusi barang. Yang kedua, pariwisata laut. Mendorong berkembangnya industri pariwisata dengan kapal pesiar dan rekreasi laut.
Di Indonesia ada organisasi namanya Jangkar. Artinya itu jaringan kapal rekreasi, di mana mereka beroperasi di daerah Labuan Bajo, Raja Ampat, Bali, Lombok, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah pertambangan dan eksplorasi. Menyediakan platform untuk eksploitasi laut, dalam dan eksplorasi sumber daya bawah laut. Ketiga, industri kelautan, menyediakan lapangan kerja dan mendukung industri kelautan seperti perikanan dan budidaya laut. Selanjutnya adalah etika dan keberlanjutan dalam teknologi kapal. Terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah efisiensi energi. Penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar dan mengurangi emisi di sektor maritim. Ini penting sekali karena semakin efisiensi dan ramah lingkungan, maka semakin baiklah suatu perkembangan kapal. Yang kedua adalah perlindungan lingkungan, perkembangan teknologi untuk meminimalkan dampak negatif kapal terhadap ekosistem laut. Hasil pencemaran, lebih khusus seperti itu. Yang kedua, etika menyelam, penerapan kode etik dan praktek bertanggung jawab dalam penggunaan kapal dalam penelitian dan eksplorasi bawah laut. Selanjutnya adalah inovasi teknologi kapal di masa depan. Pertama adalah kelistrikan kapal, penggunaan sumber energi terbarukan. Autonomous ship, penggunaan teknologi otonom untuk navigasi dan operasi kapal. Advanced materials, pengembangan material ringan dan tahan karat untuk struktur kapal. Marine robotik, pemanfaat teknologi robotik untuk survei laut dan pemeliharaan kapal. Selanjutnya adalah relevansi teknologi kapal dalam konteks modern. Globalisasi dan perdagangan internasional memungkinkan teknologi kapal memainkan peran penting dalam menghubungkan perekonomian global. Yang kedua, migrasi dan mobilitas manusia. Kapal menjadi sarana utama untuk perpindahan manusia di seluruh dunia. Penelitian laut dan penjelajahan ekosistem. Teknologi kapal mendukung keberlanjutan dan penelitian ilmiah di laut dan di perairan. Tibalah kita pada kesimpulan di dalam pembahasan kita tentang teknologi pembangunan suatu kapal yang semakin berkembang. Yang pertama adalah keamanan dan keselamatan. Memahami teknologi kapal merupakan hal yang penting untuk menjaga keamanan dan keselamatan di laut. Teknologi kapal mencakup sistem navigasi, komunikasi, pemantauan cuaca, dan sistem keamanan lainnya. Dengan pemahaman yang baik tentang teknologi ini, awak kapal dapat mengoperasikan kapal dengan efisien dan mengantisipasi risiko potensial, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan atau situasi darurat di laut. Yang kedua, efisiensi operasional. Pemahaman yang mendalam tentang teknologi kapal memungkinkan penggunaan efisien dari berbagai sistem dan peralatan kapal. Dengan menguasai teknologi yang tepat, kapten dan awak kapal dapat mengoptimalkan kecepatan, konsumsi bahan bakar dan kinerja mesin, sehingga meningkatkan efisiensi operasional kapal. Hal ini dapat mengurangi biaya operasional dan dampak lingkungan, serta meningkatkan daya saing dalam industri pelayaran. Ketiga terakhir adalah inovasi dan kemajuan. Memahami teknologi kapal juga penting untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan terbaru dalam industri maritim. Dalam era digitalisasi, teknologi kapal terus berkembang dengan pesat, termasuk penggunaan sistem otomatisasi, kecerdasan buatan, dan konektivitas yang lebih baik. Dengan memahami teknologi kapal, para profesional maritim dapat berpartisipasi dalam pengembangan dan penerapan inovasi baru yang dapat meningkatkan kinerja, efisiensi, dan keberlanjutan kapal-kapal di masa depan. Demikianlah pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.